Jadi itu yang kemarin terjadi. efeknya IHSG turun itu dari misalnya penipuan-penipuan yang terjadi apa segala macamnya kayak MSCI, kenapa market tiba-tiba langsung reaktif? Nah, sebenarnya reaktifnya itu karena sebenarnya MSCI itu dari bulan Desember tuh dia udah minta ke bursa. Minta apa? Dirubah soal free float-nya, aturan-aturannya supaya memenuhi MSCI. Dari berapa ke berapa? Dari bursa. Dari ya sampai jadi 15%-an itulah minimal. Jadi 15%-an. Agar yang real. Supaya lebih masyarakat yang beneran gitu loh. jadi sektor produktifnya jadi lebih bukan ini ya? nomini, bukan pakai teman-teman gitu loh. Iya, Cuman tidak dilakukan sama bursa. Kenapa? Ya mungkin lagi liburan atau apa ya, gue nggak tahu lah gitu ya. Jadi ini tidak dikerjakan. Akhirnya nih harusnya Februari itu harusnya ada MSCI rebalancing. Rebalancing itu ibarat ada perusahaan-perusahaan yang harus dimasukin ke MSCI di bulan Februari. Berapa jumlahnya? Harusnya tuh ada 5-10 perusahaan harusnya. Tapi karena si MSCI kesel, kok gue nggak ditanggepin. Oke, bulan Februari ini nggak ada satupun perusahaan Indonesia yang masuk. Jual barang dong. Gak ada yang masuk jadinya. Nah, karena tidak ada yang masuk, semua saham-saham yang ngejar MSCI itu crash. Karena saya nih pemegang saham ini, perusahaan ini nih. Saya merasa, aduh nggak jadi masuk MSCI ya. Ya udahlah, harga sekarang gue jual aja, udah tinggi. Iya si market kan? Yes, reaction dari market. Nah, jadi semua orang jualan. Iya. Nah, dari semua orang jualan itu awalnya di-trigger dari satu perusahaan konglo. Karena perusahaan konglo ini kan yang ngincer MSCI kan. Nah, perusahaan konglo ini akhirnya harganya drop. Nah, tapi saham perusahaan konglo ini bisa dijaminkan jadi margin. Jadi orang banyak berhutang. Sebenarnya dia cuma punya satu saham ini. Dia berhutang. Gue jadi utang nih. Contoh gue ini pegang. Gue berhutang nih. Yang ini hutang ya. Iya. Tapi syarat lu berhutang, saham ini nggak boleh drop margin. Kalau dia drop, ini lu harus jual buat tutupin utang lu yang ini. Pasti. Contoh misalnya lu utang 1M. Ini nggak boleh drop, misalnya ada rasionya ya. Ini nggak boleh turun dari 40%. Nah, ternyata turun nih 50%. Nah, ini lu harus jual. Nah, begitu ini dijual, ini juga drop sahamnya. Namanya margin call. Dijual. Nah, ini dijual nih. Ternyata ini turun juga, saham ini turun. Akhirnya yang lain ikut ketarik. Nah, itu domino effect, bro. Ibarat main kartu, lu jatoin satu, dia domino, jatuh semuanya. Nah, jadi beruntun seperti itu. Itu yang terjadi di market crash ini.